Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandy Dwi Cahyo dengan NPM A1F021021, Prodi Pendidikan Kimia kelas 1A. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan percobaan atau praktikum teorema Torricelli pada tangki bocor. Adapun tujuan-tujuan pada praktikum kali ini yaitu mengajukan pertanyaan berkaitan dengan hipotesis atau dugaan hasil percobaan teorema Torricelli pada tangki bocor. Lalu ada menentukan alat dan bahan yang digunakan, mengetahui fungsi dan cara menggunakan alat, menentukan langkah kerja pada percobaan, menyusun atau melengkapi tabel hasil percobaan, menafsirkan besaran yang berpengaruh pada teorema Torricelli pada tangki bocor, menghubungkan hasil-hasil percobaan teorema Torricelli pada tangki bocor dengan teorinya, membuat kesimpulan dari percobaan teorema Torricelli pada tangki bocor, mengemukakan hasil pengamatan yang mungkin terjadi jika besaran yang berpengaruh pada percobaan teorema Torricelli pada tangki bocor. Lalu terakhir ada menggunakan konsep yang benar untuk menjelaskan hal yang terjadi berkaitan dengan teorema Torricelli pada tangki bocor. Selanjutnya ada alat dan bahan dan langkah kerja yang akan kita lakukan pada tempat yang lain. Adapun alat dan bahan yang akan kita gunakan pada tangki bocor kali ini. Yang pertama ada korek, paku, lakban, gunting, penggaris, botol yang berisi air. Adapun prosedur kerja yang akan kita lakukan, yang pertama yaitu isi botol dengan air setinggi 25 cm. Kemudian lobangi pada setiap 10 cm dan 20 cm. Lalu letakkan penggaris di depan lubang pada botol. Kemudian buka lakban dan hitung pancuran airnya. Didapatkan 23 cm. Untuk percobaan yang kedua, kita tambahkan kembali air sampai 25 cm. Lalu kita buka seperti yang percobaan pertama. Didapat hasil sama, yaitu 23 cm juga. Untuk yang ketiga, tambahkan juga sampai 25 cm. Lalu buka lagi dan hitung. Hasilnya 23,5 cm. Untuk percobaan yang kedua, kita akan membuka pada lakban lubang untuk 20 cm. Pertama kita isi kembali sampai 25 cm. Kemudian buka lakban tersebut. Didapat hasil 15 cm. Isi ulang air sampai 25 cm. Kemudian buka kembali dan hitung pancuran air tersebut, yaitu 15,5 cm. Kemudian isi kembali sampai 25 cm. Lalu buka lakban dan tutup kembali. Hasilnya yaitu 16 cm.
Hasil pengamatan dapat kita lihat di samping saya, yaitu ada tabel pengamatan percobaan pertama dan percobaan kedua. Pada percobaan pertama kita melakukan pada ketinggian lubang 10 cm dan kedalaman air 25 cm. Lalu terdapat 3 kali pengulangan pada percobaan pertama ini, yaitu pada ketinggian lubang 10 cm terdapat kedalaman air 25 cm, tekanan hidrostatis yaitu sebesar 1000 Pascal, lalu jarak pancaran sesuai rumus Torricelli yaitu 24,494 cm, jarak pancaran terukur yaitu 23 cm. Pada pengulangan yang kedua, ketinggian lubang 10 cm, kedalaman air 25 cm, tekanan hidrostatis didapatkan sebesar 1000 Pascal, lalu jarak pancaran sesuai rumus Torricelli yaitu sebesar 24,494, lalu ada jarak pancaran terukur yaitu 23 cm. Yang terakhir yaitu pada pengulangan yang ketiga, pada 10 cm, kedalaman air 25 cm, tekanan hidrostatis masih tetap sama yaitu 1000 Pascal, lalu ada jarak pancaran sesuai rumus itu tetap sama yaitu 24,494 cm, dan yang terakhir jarak pancaran terukur yang saat kita mengukur pada praktikum didapatkan hasil 23,5 cm. Lalu ada ralat mutlak yang akan saya bahas nanti pada saat perhitungan, didapatkan 0,17, lalu ada ralat nisbi yaitu 0,73%, lalu ada ketelitian 99,23%. Pada percobaan kedua, yaitu pada ketinggian lubang 20 cm, kedalaman air 25 cm, didapatkan tekanan hidrostatis sebesar 2000 Pascal, lalu jarak pancaran sesuai rumus Torricelli yaitu 20 cm, jarak pancaran terukur yaitu sebesar 15 cm. Pada pengulangan yang kedua pada percobaan kedua, didapatkan ketinggian lubang masih tetap sama yaitu 20 cm, kedalaman air 25 cm, tekanan hidrostatis atau PA sebesar 2000 Pascal, yaitu jarak pancaran sesuai rumus Torricelli yaitu sebesar 20 cm, lalu jarak pancaran terukur 15,5 cm. Pada pengulangan yang terakhir pada percobaan kedua, yaitu ketinggian lubang 20 cm, kedalaman air 25 cm, tekanan hidrostatis yaitu sebesar 2000 Pascal, lalu ada jarak pancaran sesuai rumus yaitu 20 cm, jarak pancaran terukur yaitu 16 cm. Adapun ralat mutlak, ralat nisbi dan kelitian yaitu sebagai berikut, yaitu ralat mutlak yang didapatkan adalah 0,29, ralat nisbi yaitu 1,9%, dan ketelitiannya 98,1%. Sekian hasil yang didapatkan. Akan dilanjutkan data dari hasil perhitungan. Rumus dan perhitungan. Pada percobaan pertama dan percobaan kedua, untuk mencari tekanan hidrostatis dan jarak pancaran sesuai rumus Torricelli, kita menggunakan rumus-rumusnya, yaitu saya akan menjelaskan di sini. Rumus tekanan hidrostatis PA saat ketinggian 10 cm pada percobaan pertama, yaitu diketahui rho air sebesar 1000 kg meter pangkat minus 3, lalu ada gravitasi sebesar 10 meter second pangkat minus 2, lalu ada ketinggiannya yaitu 10 cm dirubah ke meter yaitu menjadi 0,1 meter. Ditanyanya yaitu tekanan hidrostatis, dan untuk menjawab pertanyaan ini kita menggunakan rumus P sama dengan rho GH, yaitu dimana rho nya yaitu 1000, gravitasinya itu 10, dan H nya itu 0,1, didapatkan hasil 1000 PA yaitu 1000 Pascal. Lalu untuk yang kedua, dalam mencari jarak pancaran sesuai rumus Torricelli pada percobaan pertama, saat ketinggian 10 cm kita mencari dengan, untuk mencarinya perlu kita ketahui yaitu A sama dengan 10 cm, B sama dengan 15 cm, lalu gravitasinya itu 10 meter second pangkat minus 2, lalu ada ketinggian totalnya yaitu 25 cm. Lalu ada jarak, ditanyanya yaitu jarak pancaran yaitu X, dan untuk menjawab X ini kita memerlukan atau membutuhkan rumus yaitu X sama dengan 2 akar AB, dengan
sama dengan 2 akar 10 kali 15 yaitu 2 akar 150 yaitu 24,49 cm. Pada percobaan kedua, untuk mencari tekanan hidrostatisnya kita menggunakan sama pada percobaan pertama. Rumusnya yaitu pada saat ketinggian 20 cm kita perlu mengetahui yaitu rho airnya yaitu 1000 kg meter pangkat minus 3, lalu ada gravitasinya yaitu masih tetap sama 10 meter second pangkat minus 2, dan ketinggiannya yaitu 20 cm. Jangan lupa untuk diubah ke meter menjadi 0,2 meter. Lalu ditanyanya yaitu tekanan hidrostatisnya, dan rumusnya yaitu P sama dengan rho GH sama dengan 1000 dikali 10 dikali 0,2 yaitu 2000 Pascal. Dan selanjutnya yaitu untuk mencari rumus jarak pancaran sesuai rumus untuk percobaan kedua. Pada saat ketinggian 20 cm diketahui A sama dengan 20 cm, B sama dengan 5 cm, gravitasi yaitu sama dengan 10 meter second pangkat minus 2, lalu ada ketinggiannya yaitu H sama dengan 25 cm. Dan ditanyanya yaitu X yaitu jarak pancaran, lalu dijawab dengan menggunakan rumus yang sama yaitu X sama dengan 2 akar AB sama dengan 2 akar 20 kali 5 yaitu 2 akar 100 yaitu sama dengan 20 cm. Dan untuk mencari A dan B nya itu kita mengurangkan dari ketinggian lubang dan kedalaman airnya, yaitu ketinggian lubang itu A dan hasil dari kedalaman air dikurang ketinggian lubang itu adalah B nya. Selanjutnya yaitu ada ralat jarak pancaran terukur. Pada percobaan pertama kita mendapatkan ralatnya yaitu X yang pertama 23 dan X yang kedua yaitu 23 juga. Lalu ada X yang ketiga 23,5 dan sigma X-nya yaitu 69,5 dan rata-ratanya yaitu 69,5 dibagi 3 menjadi 23,167. Adapun X dikurang X rata-rata yaitu 0,16667. Lalu X yang kedua X yang untuk yang kedua yaitu ada 0,1667, lalu yang ketiga 0,3333, dan untuk sigma X dikurang X rata-rata sama dengan 0. Dan ada X dikurang X rata-rata kuadrat, yang pertama ada 0,0278, yang kedua 0,0278, dan yang ketiga 0,1111. Dan untuk sigma X dikurang X rata-rata kuadrat yaitu 0,1667. Adapun ralat mutlak yang kita akan dapatkan menggunakan rumus akar dari sigma X dikurang X rata-rata kuadrat per N dalam kurung N kurang 1, dimana sigma X dikurang X rata-rata kuadratnya yaitu 0,1667 dan N-nya 3, N kurang 1-nya itu 2. Didapatkan hasil 0,17. Ralat nisbi yaitu menggunakan rumus delta X per X rata-rata kali 100% yaitu ada 0,17 per 23,167 kali 100%. Didapatkan delta L-nya yaitu 0,73%. Dan untuk ketelitiannya yaitu K 100% dikurang delta L, dimana delta L-nya itu 0,73. Lalu kita kurangkan dan didapatkan hasil 98,23%. Dan data hasil pertambahan X ditambah kurang delta X yaitu yang pertama ada 23 ditambah 0,17 menghasilkan 23,17, 23,017 sama dengan 22,83. Lalu ada yang kedua yaitu 23 ditambah 0,17 sama dengan 23,17. Yang kedua 23 dikurang 0,17 sama dengan 22,83. Lalu ada yang ketiga yang terakhir yaitu 23,5 ditambah 0,17 sama dengan 23,67. Lalu untuk yang terakhir 23,5 dikurang 0,17 yaitu 23,33.
Dan untuk ralat yang kedua, yaitu pada percobaan kedua didapatkan X yang pertama yaitu 15, X yang kedua yaitu 15,5, dan X yang kedua yaitu 16. Sigma X-nya yaitu 46,5 dan rata-rata X-nya yaitu 15,5. Dan X dikurang X rata-rata yang pertama didapatkan hasil min 0,5, untuk yang kedua 0, lalu yang untuk yang ketiga yaitu 0,5. Sigma X dikurang X rata-rata sama dengan 0, lalu ada X dikurang X rata-rata kuadrat yaitu 0, yang pertama yaitu 0,25, yang kedua 0, dan yang ketiga 0,25. Sigma X dikurang X rata-rata kuadrat yaitu 0,5. Adapun ralat mutlaknya yaitu delta X sama dengan akar 0,5 kuadrat per 3 dikali 2, yaitu didapatkan hasil 0,29. Lalu ada ralat nisbinya yaitu delta L sama dengan delta X per X rata-rata kali 100%, di mana delta X yaitu 0,29, lalu X rata-ratanya 15,5 dikali 100% menghasilkan 1,9%. Pada ketelitiannya yaitu K sama dengan 100% dikurang delta L, di mana delta L-nya itu 1,9%, jadi 100% dikurang 1,9% yaitu 98,1%. Didapatkan data hasil perhitungan X ditambah kurang delta X. Yang pertama ada 15 ditambah 0,29 sama dengan 15,29, lalu ada 15 dikurang 0,29 sama dengan 14,71, lalu yang kedua yaitu 15,5 ditambah 0,29 sama dengan 15,79, 15,5 dikurang 0,29 sama dengan 15,21. Lalu yang terakhir yang ketiga yaitu 16 ditambah 0,29 sama dengan 16,29, lalu 16,0,29 sama dengan 15,71. Pembahasan. Teorema Torricelli juga disebut juga hukum Torricelli atau persamaan Torricelli, menyatakan bahwa kecepatan V, suatu cairan yang mengalir di bawah gaya gravitasi, keluar dari lubang dalam tangki sebanding dengan akar kuadrat dari jarak vertikal atau H antara permukaan cairan dan pusat lubang, dan akar kuadrat dari 2 kali percepatan yang disebabkan oleh gravitasi. Yaitu bisa kita lihat di samping ini, yaitu rumus dari teorema Torricelli, yaitu V sama dengan akar 2GH. Laju sebagian air yang mengalir melalui sebuah lubang dalam tangki pada jarak tertentu atau H di bawah permukaan air adalah sama dengan laju yang akan dicapai oleh setetes air yang jatuh bebas di bawah gaya gravitasi saja, yaitu mengabaikan efek udara melalui jarak yang sama. Kecepatan aliran tidak bergantung pada arah aliran. Selanjutnya yaitu pada tekanan hidrostatik adalah tekanan yang diakibatkan oleh gaya yang ada pada zat cair terhadap suatu luas bidang tekan pada kedalaman tertentu. Besarnya tekanan ini bergantung kepada ketinggian zat cair tersebut, massa jenis, dan percepatan gravitasi. Tekanan hidrostatik hanya berlaku pada zat cair yang bergerak atau mengalir. Secara konseptual, tekanan hidrostatis adalah tekanan yang berlaku pada fluida atas dasar hukum Pascal. Bisa kita lihat yaitu ada rumus dari tekanan hidrostatik yaitu P sama dengan rho GH, di mana P yaitu tekanan hidrostatik dan rho sama dengan massa jenis, dan G adalah percepatan gravitasi, H adalah kedalaman atau ketinggian air. Hidrostatik fluida dapat kita anggap terdiri dari beberapa lapis, yaitu bisa kita lihat yaitu lapisan di atas akan membebani lapisan di bawahnya. Tekanan pada lapisan teratas hanya berasal dari tekanan udara di luar, lalu lapisan yang di bawahnya mendapat tekanan dari udara luar dan dari berat lapisan di atasnya, sehingga tekanan tersebut naik ke atas. Lalu lapisan-lapisan fluida tadi diam di dalam fluida dan mendapatkan tekanan dari fluida yang lain baik di atas maupun di bawahnya. Semakin dalam maka tekanan di dalam fluida akan semakin besar. Selanjutnya yaitu jawaban-jawaban pertanyaan. Yang pertama adalah tuliskan pertanyaan berkaitan dengan hipotesis dugaan hasil percobaan, yaitu
Apa hubungan ketinggian dengan tekanan hidrostatis pada tangki bocor? Untuk soal nomor 2 dan 3, yaitu tentukanlah alat dan bahan yang digunakan beserta kemukakanlah fungsi alat dan bahan tersebut, yaitu yang pertama ada korek api, kedua ada paku, yang ketiga ada botol air, lalu ada lakban, penggaris. Dan fungsi-fungsi dari alat-alat tersebut yaitu yang pertama ada korek api untuk memanaskan paku yang digunakan untuk melubangi botol, lalu ada penggaris untuk mengukur pancuran dan ketinggian air, lalu ada lakban untuk menutupi lubang-lubang yang ada pada botol, dan botol sebagai wadah untuk air. Soal keempat yaitu tentukan langkah kerja percobaan teorema Torricelli pada tangki bocor. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama mengukur ketinggian botol menggunakan penggaris sebesar 10 cm, 20 cm, dan 25 cm. Kemudian panaskan paku dengan korek api, lalu lubangi pada botol ketinggian 10 cm dan 20 cm. Selanjutnya tutup dengan lakban, kemudian isi dengan air sebanyak 25 cm sampai tanda batasnya, lalu taruh penggaris di bawah tepat pada nolnya di bawah botol di depan lubangnya, kemudian buka lakban pada ketinggian 10 cm, hitung panjang pancurannya, lalu ulangi sampai 3 kali dan jangan lupa untuk mencatat hasilnya. Lalu selanjutnya itu percobaan kedua yaitu 20 cm, buka lakban pada botol 20 cm, lalu hitung dan catat hasilnya sebanyak 3 kali juga. Untuk pertanyaan yang 5 yaitu lengkapi tabel pengamatan 7.1 dan 7.2, yaitu di sini saya akan menaruhnya, yaitu tabel pengamatan percobaan pertama dan percobaan kedua. Yang pertama ada ketinggian lubang 10 cm, kedalaman air 25 cm. Yang pertama yaitu ada tekanan hidrostatis yang didapat sebesar 1000 Pascal, jarak pancaran sesuai rumus Torricelli 24,494 cm, jarak pancaran terukur yaitu 23 cm. Yang kedua yaitu 10 cm pada ketinggian lubang, kedalaman air 25, tekanan hidrostatis 1000 PA, jarak pancaran sesuai rumus Torricelli 24,494 cm, jarak pancaran terukur yaitu 23 cm. Dan yang ketiga yaitu ada ketinggian lubangnya sebesar 10 cm, kedalaman airnya 25 cm, tekanan hidrostatisnya yaitu sama 1000 Pascal, jarak pancaran sesuai rumus Torricelli yaitu sama 24,494 cm, dan jarak pancaran terukurnya yaitu 23,5. Adapun ralat mutlaknya yaitu sebesar 0,17, ralat nisbinya 0,73%, dan ketelitian sebesar 99,23%. Dan percobaan kedua yaitu yang pertama ketinggian lubangnya 20 cm, kedalaman air 25 cm, tekanan hidrostatis yang didapat yaitu 2000 Pascal, jarak pancaran sesuai rumus Torricelli yaitu 20 cm, jarak pancaran terukur yaitu 15 cm. Lalu yang kedua ketinggian lubang 20 cm, kedalaman air 25 cm, tekanan hidrostatisnya yaitu 2000 Pascal, jarak pancaran sesuai rumus Torricelli yaitu 20 cm, jarak pancaran terukur yaitu 15,5 cm, dan ketinggian lubang yang ketiga yaitu 20 cm, kedalaman air 25 cm, tekanan hidrostatisnya sebesar 2000 Pascal, jarak pancaran sesuai rumus Torricelli-nya yaitu 20 cm, jarak pancaran terukurnya yaitu 16 cm. Adapun ralat mutlaknya yaitu 0,29, ralat nisbinya 1,9%, dan ketelitiannya 98,1%. Untuk soal yang keenam yaitu apa saja besaran yang mempengaruhi tekanan hidrostatis dan gambarkan grafiknya. Besaran-besaran yang mempengaruhi tekanan hidrostatis yaitu ada gravitasi, ketinggian, dan massa jenis. Gambar grafiknya yaitu di sini. Bisa dilihat di sini.
Yang ketujuh yaitu jelaskan hubungan prinsip Bernoulli dengan teorema Torricelli pada peristiwa tangki bocor. Teorema Torricelli adalah penurunan dari prinsip Bernoulli, yaitu hukum yang berlaku untuk fluida dinamis. Fluida bukan berarti air, jadi zat yang bisa mengalir. Ini berarti gas juga termasuk ke dalamnya dan air juga. Lalu pada peristiwa tangki bocor berlaku prinsip Bernoulli karena gerakan air adalah fluida dinamis. Untuk yang nomor 8 yaitu tulis kesimpulanmu mengenai percobaan teorema Torricelli pada tangki bocor. Yang pertama yaitu semakin tinggi ketinggian air maka tekanan hidrostatisnya semakin besar pula. Lalu semakin rendah ketinggian air maka jarak pancurannya semakin besar pula. Yang ke-9 yaitu jika ketinggian lubang air lebih kecil dari tabel pengamatan 7.1, bagaimanakah jarak pancarannya? Jarak pancarannya akan semakin besar karena tekanan yang berada paling bawah itu semakin besar pula. Untuk yang terakhir itu nomor 10, jelaskan mengapa tangki air harus diletakkan lebih tinggi dibandingkan kamar mandi. Karena sifat air yang mengalir dari lebih tinggi ke rendah, maka tangki air harus lebih tinggi pada kamar mandi agar air mengalir ke bawah, yaitu ke kamar mandi, dan menerapkan prinsip teorema Torricelli dan Bernoulli. Pada saat melakukan praktikum, saya mengalami beberapa kesalahan seperti kelebihan memasukkan airnya, yaitu lalu ada kekurangan juga, lalu ada salah untuk melihat kurang teliti dalam melihat jarak pancarannya. Pada praktikum kali ini dapat kita tarik kesimpulan bahwa teorema Torricelli menyatakan bahwa kecepatan suatu cairan yang mengalir di bawah gaya gravitasi keluar dari lubang dalam tangki sebanding dengan akar kuadrat dari jarak vertikal antara permukaan cairan dan pusat lubang dan akar kuadrat dari 2 kali percepatan yang disebabkan oleh gravitasi, yaitu V sama dengan akar 2GH, dan dapat kita cari panjang pancurannya yaitu X sama dengan 2 akar H kecil dikurang dalam kurung H besar dikurang H kecil. Lalu pada tekanan hidrostatis dapat kita ketahui rumusnya yaitu P sama dengan rho GH, dan semakin besar ketinggian air atau semakin tinggi ketinggian air maka tekanan hidrostatisnya semakin besar pula, lalu semakin rendah ketinggian air maka jarak pancurannya semakin besar pula. Sekian praktikum dari saya. Jika terdapat kesalahan saya memohon maaf dan kepada Allah saya memohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.